Hello, welcome back good people with me Tisa masih di The Moran Experience Podcast. Tepuk tangan dong. Seperti biasa dan selalu luar biasa ya, kita punya bintang tamu spesial. Kali ini telah hadir di studio kita sang diva sultan kita ya, yang kalau nyanyi itu kayaknya sampai merinding bulu kuduk sampai ini ya. Pokoknya siapa lagi kalau bukan Siska Dama. Welcome to the Moran Experience. Thank you, Kak. Thank you ya sudah mau meluangkan waktu nih, padahal lagi masih kurang sehat ya. Terus juga Oyeyonya barusan meninggal, turut berduka cita ya. Kucingku, Ya Oye itu kucingku. Mereka semua di belakang, oh ya ampun, tadi pikirnya siapa ya. Tapi jangan salah loh, peliharaan itu juga bagian dari hidup kita ya. Pasti sedih sekali loh. Nah, sekarang nih kita mau tanya-tanya nih ya, perjalanan dan juga tentunya bagaimana bisa menjadi seperti Siska Dama sekarang ini ya. Tadi kode nih sebelah sini. Nah, awal mulanya dulu deh. Mulai suka nyanyi dan mulai tampil-tampil nyanyi itu sejak kapan sih Ika? Saya panggilnya Ika ya, nama sayang-sayang saya. Ini kayak lomba saya rasa, gugup. Jadi gugup lah ya. Sebelumnya disclaimer dulu kalau keluargaku tuh tidak ada yang tahu menyanyi. Nah, baru saya mau tanya, ada turunan apakah? Biasanya itu tidak kan talentnya itu turun-menurun. Oh, nggak ada sama sekali. Mama papaku itu tidak ada turunan musisi atau suka musik gitu-gitu. Okay. Dan fun fact-nya adalah saya suka menyanyi. Awalnya itu dari SMA waktu ngeband sama teman-teman. Terus dibayar 80.000. Ternyata serius? Ternyata. Tapi waktu ngeband itu bukan main drum kan, vokalis kan? Terus ternyata saya pikir, wah boleh juga ini suaraku, bisa dijual ternyata. Oh, waktu SMA itu pertama kali tampil? Iya. Padahal belum pernah latihan vokal sebelumnya? Belum pernah. Saya tuh muridnya otodidak. Muridnya alias otodidak. Oh begitu. Jadi tidak pernah belajar vokal khusus, ambil kursus atau latihan tidak pernah. spesial. Jadi kalau ada orang yang kayak misalkan kayak saya pengen ini kayak suaranya Kak Siska bla bla bla. Apa? Nothing spesial. Menurut Ika mungkin nothing spesial, tapi menurut orang-orang penggemarnya Siska Dama dan juga penikmat suaranya itu spesial tentunya. Nah, tapi dari situ Kak Tisa, mungkin untuk teman-teman yang punya potensi tapi dia malu untuk mengeluarkan itu bakatnya. Dicoba aja. Siapa tahu memang bisa. Itu kamu punya jalan toh. Karena saya saja hanya tertarik dengan uang 80.000 itu. Astaga, kok itu awalnya anak SMA yang mau uang 80.000, ternyata kan dari SMA dulu kan Kak. Pensi. Maksudnya uang jajan 10.000 saja kita sudah banyak. Bangga sekali kan jalan ke kantin. Kantin bisa bawa uang. 80.000. Nah, jadi dari situ saya mulai mengembangkan, ternyata saya punya potensi itu, punya talenta itu. Akhirnya dari tampil. Waktu tampil di mana? Pensi gitu. Iya. Terus gabung di band. Ini bisa sebut? Boleh dong, boleh sebut merek sih, bebas. Nama bandnya pertama itu lobby band. Jadi itu kayak kita cuma hotel yang ada lobby. Jadi lobby band itu kayak band reguleran gitu, Kak Tisa. Gitu. Jadi dari SMA sudah tahu cari uang. Terus reguleran lagi saya di Santika. Nah, ketemu aku. Iya, dari situ saya bisa bayar kuliahku sampai selesai. Wow, tepuk tangan dong. Nah, jadi ya seorang Siska Dama yang kalian tahu itu tampil tuh bak anggun, bak diva ya di panggung kan, ternyata seorang perempuan yang tangguh dan mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri dan membayar kuliahnya sendiri juga loh itu ya. Jadi ternyata dari bakat dan kerjaannya kita jadi sampai jadi kerjaan dan menghasilkan seperti yang dialami Ika, saya panggilnya Ika ya. Terus kan tidak tahu kita bisa dapat kesempatan itu dari mana? Betul. Kan itu receh sekali kan kesempatanku itu cuma nyanyi di band SMA terus mendapatkan uang 80.000 dan
sampai sekarang Iya. bisa jadi 80 amin. juta, amin. Sampai sekarang bisa tetap nyanyi. Iya. Waktu itu berarti waktu Santika itu belum bintang radio ya? Belum. Waktu itu kan saya PR-nya ya. Jadi dia bilang, "Tisa coba cari penyanyi yang bagus." Cariin sama Eko waktu itu ya. Sama Eko main. Jadi bilang, "Oh, ini nih ada penyanyi keren nih suaranya nih, Siska Dama." Sudahlah, dihubungi lah Siska Dama akhirnya dari lo ini yang ajak. salah satu ini di karirnya Siska. Nah, dari lobby band akhirnya di lobby Santika sampai jadi seorang diva dan bintang radio. Cerita sedikit dulu dong bagaimana bisa jadi bintang radio, bukan hanya Sulawesi Tengah ya, tapi juga memenangkan di sampai kancah nasional kan? Iya, ASEAN. ASEAN. Wow. Iya, ASEAN. Wow. Coba ceritakan sedikit kenapa bisa ikut, terus tiba-tiba bagaimana prosesnya sampai bisa menang itu. Jadi kan bintang radio Indonesia itu kan sudah ada sejak dulu Kak Tisa. Kalau tidak salah itu namanya Asia Bagus ya. Asia Bagus. Itu tuh yang di belakang produser kita yang gondrong-gondrong itu juga dulu mantan juga dia. Dan itu pencarian bakat itu melahirkan Titi DJ, Iya, KD Asia Bagus. Iya, gitu-gitu kan. Bitri, betul. Bitri, Chris Dayanti. Waktu bintang radio itu sebenarnya temanku yang daftarkan Kak. Oh, jadi didaftarkan teman. Saya didaftarkan teman karena ikut lomba itu sepertinya kayak penuh tekanan ya kalau dinilai, dijuri. Nah, akhirnya saya ikutlah dan tidak menyangka juga juara 1 di Palu. Di Palu dulu, Sulteng dulu. Iya, Sulteng dulu. Terus juara pertama ikut lomba, tidak pernah ikut lomba yang lain sebelumnya? Sebenarnya sudah pernah. Sudah pernah. Nah, cuman waktu itu saya tidak berniat untuk ikut lagi. Kan tahu saja. Iya. Tahulah kan kita malas lah dinilai-nilai. Temanku yang daftarkan sebenarnya. Namanya Farah. Hai Farah. Farah. Nah, dan waktu itu nasionalnya di Kupang. Oh, jadi seluruh Indonesianya kumpul di Kupang nasional. Nah, terus tahun berapa 2015. Oh, 2015. Oke, berarti juara 1 lagi nih yang nasional. Iya. Kupang. Setelah dari di Kupang itu nasional ke mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia ke ASEAN di mana waktu itu? Waktu itu dapatnya di Indonesia, di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Oh, jadi dari berbagai negara ini ya. Oke, terus setelah itu juara lagi. Di mana? Planet. Di Pluto. Setelah juara 1 ASEAN nih, menang itu 2015 juga. 16. Jadi tahun depannya yang perwakilan ya, mewakili Indonesia. Wah, keren sekali, itu bukan hal yang gampang loh, bukan hal yang mudah. Bisa ini waktu pressure-nya, waktu berlatih, waktu ini tuh bagaimana perasaannya waktu itu? Berlatih, saya itu tidak pernah latihan Kak Tisa. Hah? Masa? Maksudnya saya tidak punya coach. Saya coach olah vokal sendiri. Saya latihan sama teman-temanku. Namanya dulu kita tuh punya organisasi penyanyi gitulah. Namanya Topodade namanya. Namanya apa? Topodade. Kalau bahasa Kaili Topodade penyanyi Kak. Topodade. Itulah. Nah, jadi kita tuh saling dukung, saling support, saling sempat ikut yang lain juga katanya. Tidak pernah. Oh tidak, itu terakhir ya? Iya, itu terakhir? Iya. Gitu Kak Tisa. Dan waktu itu saya cuma latihan sama mereka. Berarti cuma latihan di komunitas ini, komunitas penyanyi ini untuk ke ASEAN. Luar biasa loh. Berarti bagaimana tanggapan keluarga, teman-teman kecil yang keluarga tahu kita ini tidak ada darah seninya, ini tiba-tiba anakku misalnya orang tua bilang anakku jadi juara nyanyi sampai ASEAN, atau ponakanku atau kakak adikku ini bisa sampai ini, pasti semua kaget ya. Mama papaku tuh termasuk orang cuek sebenarnya Kak Tisa. Jadi kalau misal dulu kayak saya melapor, saya tidak dapat juara. Mamaku cuma bilang apa? Ya sudah, berarti kamu bodoh menyanyi. Itu mamaku. Dan itu yang bikin mentalku tough, strong. Jadi tough, jadi strong. Jadi tidak bisa buat saya jatuh untuk kritikan
orang-orang dari rumah rumah papaku. sudah terbentuk. Iya, jadi akhirnya kalau kayak tanggapan mama papaku biasa saja orang. sama sih. Iya, biasa Kita saja. kan sering ngobrol kayak oke ya sudahlah apapun yang kau raih itu kayak Biasa aja. oke. Oh juara oke. Gitu aja. Slay. Gitu aja mama Aduh. papaku. Iya ya tapi kan itu bukan berarti tindak sayang atau Iya. perhatian ya, itu bentuk apa? Mungkin bahasa sayang kasihnya bahasa mereka kasih mereka seperti beda. itu. Iya betul. Nah, terus nih ya, boleh nggak sih kalau ulik-ulik sedikit nih mengenai, biasa kan Ika suka share-share ini mengenai mental health. Wah, tahu dari mana kamu? Kan saya followers Anda. Oh ya. Tentang itu boleh nggak sih kalau saya tanya itu atau di share tentang itu, tapi kalau nggak nyaman untuk bicara itu juga nggak apa-apa. Boleh karena sangat memotivasi ya, karena banyak sekali yang ternyata juga mengalami hal yang sama dan akhirnya bisa belajar banyak hal begitu dari sharing-sharingnya Ika gitu. Jauh ya, ini dari menyanyi ke Iya. mental health. Jauh sekali. Kayaknya saya ini terlalu pribadi karena kenal dia lebih mendalam begitu ya. Ya ampun. Sebenarnya kita berdua sama ya. Yes. Kita, sangat ekstrovert kalau Iya. di kerjaan. Yes. Kalau di keseharian sangat tertutup, introvert. Introvert. Ya. Dan itu yang bikin saya, misalkan kayak teman-temanku, Siska, kenapa kau tidak ke Jakarta? Kenapa tidak membangun karir di sana? Sebenarnya saya itu tidak punya ambisi untuk jadi seorang superstar, gitu kan? Karena satu, apa ya, saya berpikir kayak kita akan cenderung baik-baik saja di matanya orang-orang, padahal it's okay not to be okay. Yes, betul. Iya kan, betul. maksudnya orang-orang sekarang itu kayak harus terlihat kuat, Iya. harus terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya rapuh. Harus bahagia, harus flexing, Gitu. iya. Iya. Harus ini padahal Aku gak kuat. kayak gitu. Aku mau orangnya apa adanya. Iya, gitu Kak Tisa. Oke. Sebenarnya pribadiku ini begitu sebenarnya. Iya sih, sebenarnya jadi kita berdua ini kurang lebih, makanya kita tuh suka deep talk berdua ya. Karena kita itu sebenarnya kalau di panggung di saat profesional kerja kita tuh ekstrovert banget, energinya Iya. kayak up sekali. Iya. Padahal sebenarnya kalau di rumah kita itu kayak Brain. sangat pendiam, makanya orang juga heran Iya, saya itu kayak- jadi presenter atau MC karena teman-temanku atau keluarga bilang, "Hah, Lisa tuh pendiam sekali, tidak mau bicara, cuma di Sudah kamar itu, terus." Jennifer Tiba-tiba kayak saja. gitu. Temanku tuh Jennifer saja. Hai Jenny. Kalau aku lagi kalau aku enggak tuh. kalau saya lagi energinya habis. Yes. Kalau dia bicara, Jennifer, bisa jangan dulu kau bicara. Betul. Kita itu kayak merasa pertama exhausted ya, Iya. kita punya energi kayak habis, terus kedua kita juga merasa orang bicara walaupun kecil kayak bising sekali. Iya. Dan Dari semua postingan-postingan kan yang biasa Ika share bagaimana perasaan, bagaimana itu tidak mudah menurutku orang bisa share apa yang dirasakan dan bagaimana itu bisa berdampak dan memotivasi orang-orang yang mengalami hal yang sama kan. Iya. Nah, kalau dari Ika sendiri memang kan punya mental health itu kita berjuang terus untuk mengatasi itu. Jadi kalau Ika sendiri tuh mungkin boleh kasih motivasi atau apa yang Ika bisa sampaikan ke good people kalau juga mengalami itu. Sebenarnya apa yang Ika alami dan bagaimana menghadapi itu, mengatasi diri sendiri saat itu terjadi. Saya kan menderita anxiety disorder itu sudah 12 tahun. Oke, disclaimer ya, anxiety disorder adalah kecemasan yang berlebihan ya. Awalnya saya tidak menormalisasi kesedihan. Kayak misalkan harus strong, tapi dengan berjalannya waktu saya melihat orang sedih itu normal, itu hak semua orang. Iya, betul. Maksudnya sedih, kecewa, marah, pahit itu hak semua orang. Tapi setelah saya pelajari tentang anxiety disorder itu gimana cara handle-nya, ternyata kenyataan perasaan itu memang sedih, marah, kecewa, tapi diikutkan juga dengan tanggung jawab meresponi dengan perasaan-perasaan itu, Kak. Makanya di situ saya suka membagikan cerita tentang perjalanan untuk menerima. Kan itu harus diterima. Iya betul, harus diterima. Jadi kalau misalkan teman-teman punya anxiety disorder kayak kami, kamu juga kan? Aku berbeda. Aku nanti di podcast saja aku diwawancara ya. Kalau saya di sini interviewer. Kenapa saya yang jadi Kenapa jadi menjadi buka-bukaan di sini ya?
Aku gitu. bukan anxiety, Oh, iya, tapi oke. itu berbeda, nanti aku jelaskan di Oke. podcastku ya. Nah, jadi apa namanya? Terus? Sampai di mana tadi ya? Iya, jadi si Ika jadi Orang-orang yang membagikan membagikan. buat orang-orang yang mengalami anxiety disorder Kali juga. aja kan Kak. Maksudnya Iya. kan sosial media ini Hmm. bisa kita ambil baiknya dan buruknya. Betul. Gitu. Dan yang sebenarnya bagusnya adalah kita menyadari dan mengetahui bahwa oh ternyata kita alami ini. Iya. Yang tidak itu bahwa kita tidak tahu nih kita sudah di fase apa Iya. gitu, itu yang bahaya. Jadi susah untuk mengenali diri, akhirnya susah untuk Dan pulih. kabar baiknya adalah banyak yang merespon itu dengan Iya. Kak ternyata saya begitu juga. Ternyata saya punya ciri-ciri itu kayak Kak Siska, jantung berdebar, cemas gitu-gitu. Jadi saya senang lah untuk membagikan Iya. sisi hidup saya yang itu Kak Tisa. Iya, keren Gitu. sekali loh, bisa menyemangati orang-orang lain juga. keren. Oke deh, kita beralih ke band. Ika ini masuk juga di salah satu anggota band, vokalis ya, band yang ternama lah ya, yang sudah siapa sih yang nggak kenal. Coba kita tanya-tanya dulu kenapa bisa bergabung awal mulanya sampai bisa punya single di platform musik ya, apa aja, Spotify, Apple Music ya, dan lain-lain tuh kalian bisa cari. Ya itu adalah The Mangge ya. Aku suka banget lagu-lagunya, setiap keluarin single baru tuh kayak saya tahu nggak, saya itu kan tidak suka mendengar lagu-lagu baru ya yang up to date. Saya tuh selalu kalau dia ini lagunya lagu apa, lagu kita kan jarang update ya orangnya. Karena temanmu yang menyanyi. Iya juga, bisa jadi juga, tapi karena saya tahu kehidupan dan bagaimana juga feeling rasa saat menyanyi itu tertransfer, itu kayaknya iya bisa sampai kayak gitu loh. Wah, keren sekali. Coba cerita gimana awal mula bisa tergabung The Mangge dan sampai bisa bikin single dan sampai. Jadi kan The Mangge ini kita kasih nama The Mangge itu supaya dia punya identitas orang Palu. The Mangge itu kan om. Iya, itu pria begitu. Iya. Dan awal mula itu yang buat itu Ocol Rian. Ocol sama Rian. Nah, jadi mereka punya lagu dan tidak tahu juga kenapa saya yang ditelepon karena lagu itu lagu ballad dan lagu itu harus mencurahkan rasa di dalamnya gitu. Oke, memang sih. Iya, jadi terdengar sekali sih. Jadi kan Suaraku ini kan festival sekali Kak Tisa. Iya, oke. Jadi saya itu termasuk orang yang tidak pede nyanyi tampil di event atau di acara-acara besar. Nah, itu nggak ada yang tahu tuh kan. Ocol Rian telepon, Siska, kita mau kirim demo lagu. Nah, jadi lagu ini lebih ke solo, tapi dia bisa dibungkus dengan band. Jadilah The Mangge itu. Nah, dulu namanya The Mangge X Siska Dama. Iya, pertama kali belum officially untuk gabung di The Mangge itu Kak Tisa. Jadi kalau teman-teman mau dengarkan di Spotify itu jangan langsung dicari The Mangge-nya, tapi ada X-nya, The Mangge X Siska Dama itu yang awal-awal ya. Iya. Tapi kan sudah ada yang baru juga kan? Yang terbaru sudah ada yang keluar lagi enggak? Ini baru mau tanggal 5. Yeay, launching tanggal 5 ya, jangan lupa. Tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret ya. Lagu Ramadan bukan? Bukan saya. Ini kan menjelang suci Ramadan saya. Pas Mina. Jadi tetap yang mengolah rasa dan ini ya lagu-lagunya ya. Atau ada yang ngebeat nggak kali ini? Ada surprise apa nih? Kasih kisi-kisi dong. Jadi The Mangge itu kan terkenal dengan ini ya, signaturenya cinta-cinta gitu kan. Iya loh, cinta-cinta itu kayak saya tuh yang tidak romantis jadi bisa kayak romantis gitu gitu. kan. Nah, kalau lagu yang mau rilis nanti, ini musiknya lebih ngebeat. Lebih beat, dan yang nyanyi saya sama Ai, sama vokalis. Kan ada dua vokalis ya. Oke, berarti Gitu. ada bocoran sedikit Judulnya bisa lebih ngebeat. dibilang. Boleh kalau bisa. Namanya judulnya itu Butuh Waktu.
butuh waktu. Iya, Baru butuh dengar butuh waktu. waktunya aja udah merinding ya. Gimana kalau udah dengar nyanyinya ya? Cerita dari lagunya itu kita kan kalau setiap dalam apa session hidup ada yang namanya duka, kecewa. Iya. Tapi kita bisa lewatkan itu, bisa sembuh dengan semua itu kalau melewati setiap waktu. Jadi butuh waktu iya, untuk melewati semuanya. iya, di setiap itu. kita itu punya kesedihan yang berbeda. Iya. Tapi dengan waktu, waktu bisa memudar lah rasa sakit itu. Iya sih. Belum boleh kayaknya ya. ada kontrak perjanjiannya mungkin. Anda berani bayar. Oh gitu. Keren. Jadi ada satu single baru yang akan launching di tanggal 5. Tanggal 5 Maret ya 2025 nih dari The Mangge. Berarti udah The Mangge tok, bukan lagi X6 Kadama ya. Tapi kalau mau dengar nih yang awal-awalnya The Mangge X6 Kadama ya di platform musik ya. Oke deh. Apalagi kita sebelum makin panjang cerita, kita punya tradisi di setiap episode itu kita ada tosnya, tapi tosnya air putih. Ini mengajak good people untuk minum rajin air putih seperti Siska yang sekarang lagi suka-sukanya olahraga dan badannya turun berapa kilo, coba cerita dong. Saya ini apa sebenarnya? Penyanyi, olahragawan. Kan kita sharing-sharing hidup yang menginspirasi ya. Nah, rasanya seperti air putih ya. Ini air putih dari 7 mata air pilihan diambil dari Himalaya. Aduh. Oke. Lagi menjaga tubuh dan juga lagi suka-sukanya olahraga ini kan akhir-akhir ini Ika. Iya. Apa yang memotivasi sampai bisa itu untuk olahraga menjaga hidup tahu tapi kan untuk action dan continue itu tuh sulit. Tidak semua orang bisa. Nah, gimana sebenarnya setiap tindakannya kita itu harus punya why-nya dulu. Nah, itu why-nya itu kenapa tuh? Nah, why-ku tuh mau memulai hidup sehat adalah satu, waktu saya nyanyi di acara, kami buat acara di Mangge, itu saya nyanyi ngos-ngosan Kak Tisa. Jadi saya harus bisa ini, harus turun badan, karena naik berat badan, naik berat badan. Dan why-ku kedua adalah saya pengen beli baju yang nggak ekspensif harganya, betul, tapi bagus di badan. Betul. Itu Kak waiku dua aja sih, itu aja ya. Yang penting nyanyinya bisa lebih dan ternyata olahraga itu bikin kita ketagihan. Iya, karena kan dia mengeluarkan hormon endorfin. Iya, hormon bahagia. Hormon bahagia. Oke. Jadi sudah setahun kurang lebih ya. Iya. Continue lari subuh, lari pagi tuh. Kalian tuh ikut tuh. Nah, cuman kan semua orang kan bisa olahraga Kak, tapi tidak semua orang bisa tahan mulut untuk menjaga makan. Itu dia, itu saya sih kelemahanku. Saya olahraga rajin tapi tahan bagus mulut ya Anda. Susah say. Anda mengakui kelemahan Anda. Nah itu jelek ya kalau tahu tapi tidak action kan itu juga sulit ya say. Betul. Iya, jadi bisa juga sambil tahan makan juga sampai bisa turun berapa kilo nih sekarang Ika? Saya turun 10 kilo Kak. 10 kilo dalam 1 tahun. 5 bulan. Dalam 5 bulan. Wih, Gildan. Tapi kan mau mempertahankan berat badan itu sebenarnya yang susah Kak. Iya sih, tapi kalau sudah turun ini naik 1 kilo juga enggak apa-apa lah, bisa turun lagi setelah itu. Iya, apalagi kalau kita pagi ya. Iya, ada yang ini baru nih. No, jangan di-spill. Jangan. Oke, ada yang mau tanya? Kru? Belum? Oke, nah kalau bagaimana sih bisa punya feeling untuk menyanyikan satu lagu? Nah itu tuh kayaknya kan saya ini bukan penyanyi, tapi kalau saya lihat penyanyi ini ada yang mungkin sorry to say ya, ada yang suaranya bagus tapi kok kita datar-datar aja mendengarkannya, tapi ada yang kayaknya suaranya ya mungkin tidak sebagus yang sebelumnya, tapi kok kita bisa tertransfer feelingnya begitu dari lagu yang dia bawakan. Itu gimana sih tips-tipsnya atau apa yang people heart ya? Sebenarnya dalam hidup patah hati itu dibutuhkan.
Iya kan Iya Kak sih, Tisa? iya Maksudnya sih. kalau saya kan seorang ya bisa dikatakan seorang penyanyi. Iya dong, emang Dan- seorang penyanyi. Dan setiap luka, kenangan dalam hidup itu kita bisa transfer ke lagu itu. Cuman ada lagunya The Mangge, judulnya Cintamu Abadi. Jadi Rian buat lagu itu untuk papanya yang sudah berpulang. Nah, kebetulan saya belum pernah merasakan itu, Kak Tisa. Jadi Sekarang baru merasakan Oeo ya. iya, Oeo berpulang kan. Nama Iya. kucingku Oreo, Iya. nama sayang-sayangnya Oeo. Oeo. Nah, waktu rekaman, waktu take lagu itu, saya susah cari rasanya. Oh gitu. Iya. Bisa kayak gitu ya. Saya susah Harus Kak, cari karena dulu rasanya baru bisa. iya, maksudnya saya tidak tahu mau bilang apa ya, maksudnya puji Tuhannya. Saya masih dikasih kesempatan untuk mama papaku tuh lengkap. Iya. Jadi saya cuman lagu itu kan bukan cuma untuk orang tua, lagu itu kan bisa untuk sahabat, kekasih yang sudah berpulang kayak gitu kan. Nah, jadi di situ 2 jam saya cari rasanya Kak Tisa. Oh gitu. Jadi penyanyi profesional itu bukan hanya menyanyikan sebuah lagu saja dengan baik, Iya. tapi juga harus Sampai- mendapatkan feel-nya. Saya baca ulang-ulang liriknya, berulang-ulang sampai iya, mengimajinasikan bahwa saya ada di posisi itu, baru dapat feel-nya. Sebenarnya apa ya, triknya apa ya? Kalau saya membaca lirik, masukkan dalam pikiran dan hati, kayaknya itu bisa membantu untuk dapat feel. Oke. Wow, segitunya ya seorang penyanyi itu bukan hanya menyanyi saja, tapi juga harus bisa menempati rasanya di sebuah lagu itu. Dan lagu yang mau rilis nanti ini tanggal 5, itu juga susah Kak. Oh iya. Karena Penasaran nih iya, kita. karena saya itu kan sering nyanyi lagu ballad, lagu yang lebih slow, lagu yang liriknya itu yang tidak cepat-cepat gitu loh, yang masih ada partnya dia. Yang ini kali ini. Yang kali ini lebih ngebeat, lebih groove. Oh, 2 jam juga saya cari rasanya. Oh, alah. Gitu Kak Tisa. Waduh. Sampai vokal directku itu, Siska, tak biasa ini Ana menyanyi lagu slow. Ayo, dapat feelmu di groove ini. Saya itu sampai kayak, aduh bagaimana nih, saya tidak berhasil kayaknya jadi penyanyi, kayak begitu Kak Tisa. Lebih kayak merenungi, bagaimana Iya. sampai sudah moodku sudah hancur. Sampai begitunya ya, padahal kalau dipikir orang awam hanya untuk sebuah lagu, tapi bisa sampai segitunya bermain feeling, memahami liriknya, karena sampai kebutuhan lagu kan Kak Tisa. Betul. Makanya setiap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Siska itu bisa kita rasakan transfer feelingnya. Jadi ada ini di balik dari itu. Jadi bukan cuma nyanyi saat tampil 5 menit, 4 menit lagu itu, tapi prosesnya panjang ya di belakang. Banyak yang dilalui dan dikhususkan untuk mempelajari itu sendiri. Nah, oke deh Ika. Nah, pesan dulu deh buat mungkin Gen Z, Gen Alpha yang juga mau menjadi penyanyi profesional, menjadi seorang diva dan bisa merasakan di panggung spektakuler seperti yang sudah Siska lalui itu. Apa sih tipsnya biar mereka juga bisa menjadi seorang penyanyi profesional kayak Ika? Kalau saya cari teman-teman punya kepercayaan diri itu di mana. Jadi kan bukan cuma dari menyanyi Kak Tisa. Ada yang seninya di melukis, menari. Nah, cari itu untuk kalian, PD-nya saya itu di sini. Saya bisa upgrade diriku di sini. Jadi cari itu, latihan sungguh-sungguh, punya circle yang membangun, yang bisa mendapatkan potensinya teman-teman, yang support. Menurutku itu sih Kak, gali lagi potensi, terus juga menemukan orang-orang yang mau support gitu. Oke deh, kita tepuk tangan dulu dong. Hihi. Nah, kita sudah berada di akhir segmen kali ini, tapi setiap ada bintang tamu yang datang ke sini, kita itu selalu challenge dengan games. Dia tidak di briefing. Itu karena itu
surprise ya sebenarnya gitu. selalu. Jadi ada beberapa games di dalam satu bowl, nanti namanya pilih acak. Oke. Ika pilih salah satu games apa yang akan keluar, itu yang akan Ika mainkan. Oh curang nih. Tidak di briefing saya. Ini Oke. sangat-sangat surprise ya. Oke. Oke, siap? Ready? Are you ready? Ready. Ready ingin kasihan, dia lemes. Sabar ya, sedikit lagi selesai. Terus. Oke. Jebakan Batman namanya ya. Oke. This is the games time. Oke, di sini sudah ada bowl di mana ada beberapa games. Mungkin yang sudah nonton episode-episode sebelumnya ya, banyak sekali games yang macam-macam. Kali ini kita akan lihat Siska akan mendapatkan games yang mana nih dari tim kreatif kita. Coba silakan dipilih. Oke. Doa dulu. Aku pilih ini. Sudah. Oke, Dibuka? sudah boleh dibuka. Oke. Apakah dia? Cereng. Apa ya? Oh, what's in your bag? What's in your bag? Oke. Berarti challenge-nya adalah Ika harus tunjukkan semua tas, mulai dari tasnya sampai isi tasnya Ika, dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Semuanya harus ditunjukkan dan dijelaskan mungkin fungsinya apa atau gimana. Oke, ready? Ready. Ya Kak. Oke. Silakan Ibu Manajer. Ini tasku. Saya tuh suka yang warna hitam. Yang simple lah. Semakin simple saya tuh Kak, semakin simple, semakin merasa cantik. Iya benar-benar. Aku suka banget gaya simpelnya. Sudah. Di dalam tasku ada ya, pasti handphone. Yes. And then yang sudah ditaruh di sini. Yes. Dan dompet ini. Handphone taruh sini, dompet taruh sini yang sudah. Jadi nggak dimasukin lagi sampai habis, kita akan cek ya kalau sudah selesai. Ada ikat rambut. Oke, biasalah ya perempuan perintilan kalau Ada panas. charger. Oke. Charger. Normal sih sejauh ini, coba. Memangnya kalau tidak normal apa? Itu yang mereka tunggu sebenarnya. Ada kacamata karena mataku minus. Sama, saya juga minus selalu bawa And kacamata. then ada pouch. Di dalamnya ada Nah, coba dikeluarin. perintilan Perintilan ditunjukin singkat aja. makeup. Oh, selalu bawa pouch makeup setiap hari. Oh iya ya. Cewek-cewek kan gitu, ciwi-ciwi Kak. ya. Ciwi-ciwi. Apalagi kalau mendadak ada kebutuhan harus mau podcast. Makeup itu kayak apa ya? Magic betul. Iya. Bagian dari hidup perempuan ya. Yang tadi tunjukin dong. bad mood Bisa mood. jadi happy. Iya. Betul. Ada blush on dan ada apa sih? Kuas. Brush. Dari sponsor dari Oriflame. Iya, teman-teman mau beli Oriflame. Mau beli Hubungi saya ya? Siska Dama. Apa ya Kak? Oh saya paling banyak lipstick. Nah iya Nih. sih. Perempuan itu kok tipe cewek yang bawa banyak lipstick ya? Iya. Oke. Tapi warnanya sama. Astaga. Nah itu, dapat uniknya kan? Dapat uniknya. Warnanya kan? sama. Tipe Iya. warnanya apa? Warnanya Pinky, peachy. pink. Oh, pink. I like pink. Oke. Dan kodok. Ada apa ini? Apa tuh? Apa sih namanya? Eyebrow. Iya. Eyebrow Pensil dari alis. pensil alis dari Oriflame Makeover. juga. Oh, makeover. Ini ada lip gloss dari gloss. Oriflame. Ini juga Oriflame. Ini Oriflame. Eyelinerku. Ya, eyelinerku dari Oriflame dan apa maskara ini dari Something. Something. Dan ada concealer juga Oriflame. Oke. Sama eyeliner. Udah, Nggak ada yang spesial. apa lagi yang lain di dalam tasnya? Apa ya? Oh, parfum. Ini yang aku tahu nih, Ika selalu bawa parfum. Tadang. Parfumnya dari mana tuh? Dari Oriflame dong. Tumben gak ada hand body. Hand body Biasanya hand body ada. habis. Oh, Memang habis. sebentar baru mau beli. Oh, sebentar baru mau beli hand body. Udah, Sudah guys. ditunjukin kosong ya? Oh, ini. Nah, Ada apa namanya? Tetes mata soft lens. Soft lens. Perasaan Ika udah Oh, ini lipstick satu. Udah. Sudah habis. Selesai. Dan di sana ada manajernya bawa kamera ya. Kamera. Oke Udah deh. deh. Terima Apalagi? kasih sudah ditunjukkan. Yang mau dibongkar isi dalam apalagi, Bu? tasnya. Tidak ada aibnya. Cuma lipstiknya, uniknya lipstiknya banyak dan Iya. warnanya sama semua, mirip lah. Mm-mm. Karena Oke. suka makeup ya, namanya juga perempuan.
Oke deh kalau begitu. Ada lagi kru mau ditanya apa lanjutan? Mau belajar nyanyi mungkin? Oke deh, kita sudah berada di akhir segmen kita kali ini. Terima kasih Siska Dama sudah kasih, hadir Kak. di podcast kita The Moran Thanks for having Experience. me. Sama-sama. Tentunya kita senang banget ya. Semoga bincang-bincang dan ngobrol kita ini bisa menginspirasi dan juga membawa dampak positif tentunya buat kalian semua good people. Akhirnya saya Tisa Masih. Saya Siska Dama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!